Dunia kembali dikejutkan oleh satu peristiwa yang mengguncang nurani global. Sebuah serangan militer bukan hanya menghancurkan bangunan, tetapi juga merobek prinsip dasar perdamaian internasional. Pasukan penjaga perdamaian PBB yang seharusnya netral dan dilindungi, justru menjadi target. Dan di antara korban, ada prajurit terbaik Indonesia. Selamat datang di Inside Daily. Hari ini kita tidak hanya membahas tragedi, kita membongkar makna geopolitik di balik serangan ini. Serangan terhadap markas pasukan perdamaian PBB di Lebanon Selatan bukan sekadar insiden militer. Ini adalah pelanggaran serius terhadap norma internasional. Pasukan UNIFIL dibentuk untuk menjaga stabilitas, bukan menjadi bagian dari konflik. Namun ketika mereka diserang, ada satu pesan yang muncul, tidak ada lagi zona yang benar-benar aman dalam konflik modern. Dalam perspektif geopolitik, serangan terhadap pasukan PBB bisa diartikan sebagai eskalasi konflik ke level internasional. Ujian terhadap legitimasi hukum global, sinyal bahwa aktor negara mulai mengabaikan aturan main lama. Jika ini dibiarkan, maka ke depan, misi perdamaian global bisa kehilangan kredibilitasnya. Keputusan memperluas operasi militer ke Lebanon Selatan hingga Sungai Litani bukan langkah spontan. Ini adalah bagian dari strategi militer jangka panjang. Tujuannya, menciptakan zona buffer untuk menghalau ancaman dari utara. Namun, strategi ini membawa konsekuensi besar. Dalam teori militer modern, zona buffer meningkatkan keamanan jangka pendek, tapi memperbesar konflik jangka panjang. Mengapa? Karena menyeret aktor baru seperti Iran dan kelompok proksi, meningkatkan risiko salah sasaran, termasuk pasukan netral, memperluas medan perang dari lokal ke regional. Dengan kata lain, semakin luas operasi militer, semakin sulit mengontrol eskalasi. Bagi Indonesia, ini bukan konflik jauh di Timur Tengah. Ini adalah tragedi nasional. Gugurnya prajurit TNI dalam misi perdamaian menunjukkan bahwa Indonesia kini ikut terdampak langsung konflik global. Ada 3 implikasi besar: kedaulatan dan martabat nasional. Serangan terhadap prajurit Indonesia sama dengan tekanan terhadap posisi diplomatik. Evaluasi keterlibatan global. Apakah misi perdamaian masih relevan di zona konflik aktif? Risiko keamanan personel. Peacekeeper kini menghadapi ancaman seperti pasukan tempur aktif. Ini mengubah paradigma. Misi damai kini tidak lagi benar-benar damai. Di balik analisis geopolitik, ada cerita manusia. Praka Farizal Ramadan, seorang prajurit muda, suami, dan ayah, gugur dalam tugas menjaga perdamaian dunia. Ini menunjukkan realitas pahit. Konflik global tidak lagi abstrak. Dampaknya nyata, personal, dan menyentuh keluarga. Setiap keputusan geopolitik di level elit selalu berujung pada pengorbanan di level bawah. Pemerintah Indonesia merespons dengan kecaman keras dan tuntutan investigasi. Namun di balik itu, ada dilema besar. Indonesia menghadapi 3 pilihan strategis. Ke-1, tetap bertahan di misi PBB, menjaga komitmen global, risiko korban bertambah. Kedua, menarik pasukan, melindungi prajurit, mengurangi peran global Indonesia. Ketiga, meningkatkan tekanan diplomatik, menjaga posisi moral, efektivitas terbatas tanpa kekuatan militer. Ini bukan keputusan sederhana, ini adalah trade-off antara idealisme dan realitas. Konflik ini tidak berdiri sendiri, ada faktor besar di belakangnya, Iran dan jaringan proksinya. Kondisi saat ini sangat berbahaya karena Israel versus kelompok di Lebanon, Iran sebagai backer, potensi keterlibatan negara besar. Ini menciptakan multi-layer konflik lokal, konflik regional, potensi konflik global. Dan dalam situasi seperti ini, kesalahan kecil bisa memicu eskalasi besar. Serangan terhadap pasukan PBB juga membuka satu masalah besar. Apakah sistem keamanan global masih berfungsi? Jika pasukan PBB tidak lagi dihormati, mandat internasional melemah. Negara-negara bisa bertindak unilateral. Dunia bergerak menuju hukum rimba modern. Ini adalah tanda bahwa tatanan dunia sedang mengalami pergeseran. Kematian prajurit Indonesia di Lebanon bukan hanya tragedi militer. Ini adalah simbol dari rapuhnya perdamaian global. Mahalnya harga stabilitas dan kompleksnya konflik modern. Indonesia kini berada di persimpangan. Tetap menjadi penjaga perdamaian dunia atau mulai memprioritaskan keamanan nasional di atas segalanya. Satu hal yang pasti, dunia tidak lagi sama. Menurut Anda, haruskah Indonesia tetap mengirim pasukan perdamaian atau menarik diri demi melindungi prajurit kita? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Bagikan video ini agar lebih banyak orang memahami realitas di balik konflik global. Subscribe Inside Daily untuk analisis geopolitik yang tajam, mendalam, dan berbeda dari media biasa.